Bab 1. Membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai Ibtak. Pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan menggunakan akal secara logis, terarah, dan sistematis untuk menilai, membedakan yang benar dan salah, serta memecahkan masalah berdasarkan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, berpikir kritis harus sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, bertujuan menemukan kebenaran yang hakiki serta bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Hasil berpikir kritis harus mengarah pada kemaslahatan, bukan kerusakan. Contohnya seperti menggunakan teknologi untuk belajar dan berinovasi, mencari solusi masalah dengan mempertimbangkan baik buruknya menurut syariat, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Dalil berpikir kritis dari surah Al-Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Telah Al-Quran Al-Imran ayat 190-191 tentang berpikir kritis. Asbabun nuzul diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW berkata ingin beribadah pada malam itu. Aisyah menyatakan senang mendampinginya. Rasulullah pun bangun, berwudu, dan syalat lama sambil menangis karena merenungkan kandungan Al-Quran. Hal ini berulang hingga menjelang azan subuh. Ketika Bilal datang, beliau masih menangis. Bilal bertanya mengapa, padahal semua dosa Rasulullah sudah diampuni. Nabi menjawab bahwa sebagai hamba Allah yang bersyukur, beliau terharu karena malam itu turun ayat dari Al-Imran 190-191 yang sangat sayang jika dibaca tanpa penghayatan maknanya. Penjelasan lebih luas tentang berpikir kritis. Ibadah akal yang dilandasi wahyu. Sunnah Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk tidak taklid buta, selalu menimbang dengan dalil, dan mengaitkan setiap pemikiran dengan iman kepada Allah. Dengan berpikir kritis, umat Islam dapat menjaga kemurnian akidah, memperkuat ilmu, dan menghindari kebodohan maupun kesesatan. Dalil mencintai Ibtak. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan dari Allah. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Telah Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 tentang mencintai Ibtak. Ilmu dan amal ilmu harus mendahului amal. Amal yang dilakukan tanpa ilmu berpotensi salah arah, bahkan dapat menimbulkan kerusakan. Al-Quran menegaskan pentingnya memahami kebenaran sebelum bertindak. Al-Hajj ayat 54, Muhammad ayat 19, agar seseorang tidak terjebak dalam mengira keburukan sebagai kebaikan. Al-Kahfi ayat 103-104, Efsir ayat 8.
Karena itu, seorang muslim perlu memohon petunjuk untuk membedakan yang benar dan konsisten mengikutinya. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ilmu adalah tangga pertama menuju Allah, sedangkan Umar bin Abdul Aziz menegaskan bahwa amal tanpa ilmu justru akan merusak. B. Asbabun Nuzul. Tidak ada sebab khusus tentang turunnya ayat ini, tetapi secara umum, seperti yang dipaparkan M. Quraish Shihab, pakar tafsir Indonesia, dalam karyanya berjudul Tafsir Al-Misbah, surat ini diturunkan karena tanggapan negatif kaum musyrik Makkah saat mereka diperintah untuk sujud kepada Allah yang Ar-Rahman. C. Isi dan kandungan ayat. Berikut isi kandungan surah Ar-Rahman ayat 33. Allah mengancam jin dan manusia bahwa di akhirat mereka tak dapat menghindar dari pertanggungjawaban atas nikmat-Nya. Sekalipun berusaha melintasi langit dan bumi, mereka tak akan mampu. Kemajuan iptek seperti penjelajahan angkasa seharusnya menumbuhkan keimanan, karena semua itu adalah nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jin disebut lebih dulu karena memiliki kemampuan menembus angkasa, namun manusia didahulukan saat Allah menantang membuat semisal Al-Quran sebab kemampuannya lebih tinggi. Selain definisi ini, kalian bisa mencari informasi tambahan mengenai definisi Al-Quran menurut ulama dan juga contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah.